Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini praktikum yang kedua, membahas mengenai git lanjut. Di sini kita mau membuat repositori dalam sebuah proyek. Yang dibutuhin itu yang pertama akun git, terus git bash. Di sini saya karena saya pakai Linux, jadi saya makainya terminal biasa. Tapi kalau dilihat dari Windows itu ada git bash sama cmd, tergantung kalian pas instalasi milihnya git bash aja atau bisa pakai cmd. Terus ini itu pastikan udah ada settingan di git config-nya, settingan global buat username sama email. Selanjutnya yang dibutuhkan itu editor, text editor. Kalau di sini saya makainya Visual Studio Code. Selanjutnya untuk perintah membuat repositori yaitu memakai git init project 1. Ini nama folder yang mau diidentifikasi sebagai git. Jadi kalau mau membuat repositori itu pastikan sudah memiliki folder yang mau dikoneksikan ke git. Nah, karena saya belum ada folder, jadi saya bikin folder dulu. Ini seperti contoh yang di bawah ini. Setelah membuat folder, membuat direktori, selanjutnya inisialisasi git. Jadi setelah membuat folder, kita change direktori ke folder yang sudah dibuat tadi. Nah, kemudian kalau sudah, masukkan perintah ini. Nah, di sini udah ada note bahwa repositori sudah dibuat. Atau bisa pakai cara lain, yaitu git init spasi ini lokasi foldernya. Setelah berhasil membuat repositori, selanjutnya kita membuat repositori di akun git. Jadi kan kemarin kalian udah bikin akun git ya. Terus astagfirullahaladzim, bikin new repository, atau enggak bisa klik ini plus new repository, nanti muncul page kayak gini. Selanjutnya masukkan nama reponya. Untuk ini bisa kalian pilih public atau private, terserah. Nanti bisa diedit. Terus
Kemudian untuk ininya bisa diinisialisasi readme, bisa enggak, terserah kalian. Ini untuk gitignore-nya. Jadi sudah pernah tak jelasin sebelumnya kalau gitignore itu isinya beda-beda per kebutuhan kalian. Di sini kayak ada Laravel, ada terus apa nih ya, untuk C++, Composer dan lain-lain udah ada semua. Jadi tapi kalau misal kalian mau bikin sendiri juga bisa di sini. Nah, gitignore itu isinya kayak folder-folder sama file-file yang kalian abaikan untuk di-push ke dalam Git, supaya nanti yang di-upload ke dalam Git itu bukan semua file. Ini contohnya. Tapi untuk kali ini kita nggak pakai gitignore dulu. Setelah memilih pilihan yang ada, langsung create repository. Nah, di sini udah ada petunjuknya untuk membuat repository baru. Ini untuk push dari repository yang sudah ada. Jadi tadi kan kita udah sampai di git init. Nah, selanjutnya itu kita melakukan ini, kurang lebih gitu sih. Terus selanjutnya kita coba isi di dalam folder kita, di dalam folder yang sudah dibuat tadi apa, praktikum RPL 2 itu kita coba kasih isi file. Dapat file baru namanya index, kita kasih isi udah nggak apa, langsung buat dia lah. Iya, kontrol tanggal Rabu. Setelah itu jangan lupa di save. Terus kita coba kasih oh iya, kalau di ini
Di VS Code sendiri ada terminal. Nah ini kalian bisa milih, biasanya ada Git Bash sih, tapi karena saya pakainya Linux jadi nggak ada Git Bash, langsung udah di otomatis di terminalnya. Oke, selanjutnya kita coba bikin readme, isinya di save. Nah di sini kan kalian lihat ada apa ya, U dengan warna hijau, jadi tandanya itu unstaged atau modified. Jadi ini itu kita kan udah ada di dalam Git itu ada 3 kelompok kondisi file. Yang pertama modified atau unstaged, terus yang kedua stage, terus yang ketiga commit. Untuk yang ini karena kita baru pertama kali membuat, jadi statusnya untracked, bukan unstaged, maaf, untracked. Terus setelah itu jadi kita kan udah bikin ya tadi ya, udah bikin file index sama readme. Selanjutnya kita add. Nah add ini dia kan di dalam Git itu ada ini, untuk modified itu berarti dia masih hanya tersimpan di repository komputer saja. Terus untuk yang stage ini setelah dilakukan git add, terus commit ini dia setelah dilakukan git commit. Untuk melihat kondisi file yang sudah diedit bisa dengan komen git status. Nah di sini ada keterangannya, on branch master no commit yet, untracked file. Ada readme md sama index.html, nothing add to commit. Oke, selanjutnya kita add satu persatu. Add. Kita coba lihat kondisi filenya. Nah di sini yang awalnya dia untracked, di sini statusnya udah jadi modified. Staged. Kalau udah yang tadi awalnya kan modified atau untracked kan warnanya merah. Nah sekarang kalau udah stage itu warnanya jadi hijau, umumnya gitu. Tapi kalau misal punya kalian nggak gitu ya nggak apa-apa, asalkan keterangannya mirip dengan ini. Terus selanjutnya setelah di add, nah jadi git add itu ada beberapa macam. Yang pertama git add sekaligus banyak file. Terus yang tadi ini kan git add satu persatu, file per file. Terus ini ada git add per, jadi misal file kalian semuanya isinya HTML,
nanti bisa gini, bintang itu maksudnya all, jadi semua yang punya tipe HTML, semua file yang punya tipe HTML. Terus kalau seperti ini git add titik itu kayak, jadi misal kalian kan tadi kan udah bikin dua file ini kan beda-beda HTML sama MD. Nah, untuk nge-add dua file ini dalam satu komen itu bisa pakai ini, atau bisa juga pakai ini. Jadi ini kan dia nge-add dua file. Kalau yang ini kan dia titik itu semua yang sudah diubah, semua yang statusnya masih untracked atau modified gitu. Oke, git add kita sudah selesai. Jadi ini buat yang untracked sama modified. Nah, karena sudah di add, ini statusnya jadi stage. Nah, untuk mengubah dua file ini jadi dalam kondisi commit, kita bisa pakai comment. Nah, jadi kan tadi kan udah ini, setelah di add itu kalian bisa melakukan commit. Nah, ini itu git commit main m, terus di dalam string petik 2 itu dikasih pesan. Jadi misal kalian kan udah bikin ini dua ini, udah ngedit dua ini kan, udah bikin file dua ini, terus kalian mau commit dua file ini, jadi bisa commit pertama misal bisa juga. Jadi misal nih, kalian ternyata setelah commit itu, setelah commit, maaf, jadi kan misal kalian sudah merasa bahwa codingannya udah bener, tapi setelah dicek ternyata ada yang salah. Nah, pasti kan harus ada yang diubah. Nah, ini ada petunjuk M, ini namanya statusnya modified. Sama kayak yang sebelumnya. Jadi salah, sorry, git add titik, karena cuma satu aja jadi pakai titik nggak apa-apa, sama aja, git commit mem. Nah, jadi misal kalian melakukan perubahan dalam beberapa file itu bisa mengkomitkannya jadi beberapa pesan. Nah, kayak pertama kan tadi kan buat file, nah yang kedua ini edit file index.html. Jadi nanti kalau di push kita udah ada dua commit, saya udah ada dua commit gitu.
selanjutnya setelah perubahan terkomit, selanjutnya itu kita lakukan remote. Origin. Nah, di sini kan ada TTPS sama SSH. Ini nanti di copy atau enggak? Nanti di copy, di paste di sini. Jadi komen ini tuh maksudnya repositori kalian meremote. Jadi folder ini itu meremote git yang memiliki link ini dengan nama remote-nya adalah origin. Terus untuk mengecek remote-nya bisa pakai gini. Nah, setelah remote kita coba push. Masukkan username. Nah, di sini kan disuruh masukin username. Password. Oh ya, ini nggak perlu digagas, soalnya cuman warning aja, dia belum error, jadi nggak apa-apa. Terus ini itu tandanya udah masuk, kita coba refresh. Nah, di sini ada 2 commit. Commit yang pertama itu ini, commit yang kedua ini. Udah sih gitu. Jadi praktikum kali ini itu belum selesai sih, cuman secara keseluruhan dalam membuat repository itu siapin folder, yang pasti folder projectnya. Terus untuk nanti setiap perubahan itu ada 3 kondisi file, modified atau untrack. Modified itu kalau dia udah ada terus diubah, dan udah ada tapi ternyata terdapat perubahan. Terus untrack itu kalau bikin baru. Terus untuk mengubahnya ke dalam kondisi stage pakai komen git add. Nah, setelah stage ini perubahan di commit. Jadi kalau mau melakukan beberapa commit, kayak misal di folder A, folder B, folder C, itu bisa dilakukan dengan cara git add foldernya. Jadi misal di sini kita bikin folder. Nah, git add folder slice all. Maaf. Jadi kan tadi foldernya git add foldernya, terus slice all. Ini nanti semua yang ada di dalam
folder ini itu diubah statusnya dari modified atau untracked ke stage. Nah, kalau kalian mau bikin beberapa commit, misal sekalian yang bawah ya, buat revisi kedua. Nah, ini dibuat isi lagi. Diedit. Setelah diedit, itu di sini ada modified sama index added atau ya untracked gitulah, hampir sama. Jadi tadi kan kita dari beberapa perubahan itu mau bikin beberapa commit. Yang pertama itu git add, yang misal mau kalian ubah dulu terus baru commit. Nah, dua ini kan beda, lokasinya beda, indeks langsung sama terus dalamnya ada. Nah, di sini itu kita bikin commit untuk folder dulu. Terus git index. Nah, commit lagi, mengubah isi. Setelah ini kan berarti ada 2 commit kan. Nah, kayak tadi sih, mirip. Terus udah, setelah rasanya udah yakin mau di-upload di Git aja, bisa Git push origin ini remote-nya ya tadi mana, jangan terus origin itu pasti origin gitu, bukan. Jadi komen yang sebenarnya itu git push menu ini itu nama remote, yang ini itu nama branch. Cuman orang-orang biasanya pakainya origin emang kalau nama tadi nama remote. Nah, untuk mengeceknya bisa pakai git remote -v gitu. Sebenarnya ini nanti sih ada, cuman ya udahlah sekalian. Oke. Di sini kan ada tulisannya origin. Nah, untuk push pakainya nih origin. Jadi remote origin ini kayak dia itu konekkan yang ngasih jalur ke link Git ini. Nah, branch-nya apa? Branch-nya bisa dilihat dengan git branch. Di sini cuma ada master aja. Sorry. Ya itulah pokoknya git branch master. Branch isinya master. Di sini juga ada sih kalau di VS Code.
santuy kalau pakai VS Code mah. Git branch terus udah push origin master. Nah, masukin ini password username maksud saya. Oh ya, kalau misal kalian males masukin username sama password, kalian bisa pakai yang apa ini, pakai link yang mode SSH. Ini kan clone with HTTPS. Nah, bisa pakai yang SSH, cuman ini nanti dia ada settingannya khusus biar bisa langsung auto ke username sama password tertentu begitu. Udah, lanjut selanjutnya melihat log, catatan log revisi. Ini mirip ya, jadi main M itu ya revisi pertama, revisi kedua, semacam itulah. Ya udah, tak jelasin aja biar kalian gak bingung. Oke, jadi kan tadi awalnya kan index sama readme revisi pertama ini di sini, terus di commitnya di sini apa ya, bukan sih, maaf. Jadi gini, revisi pertama commit itu bagaikan revisi. Jadi misal kayak tadi, bentar kita liatin yang mana ya. Nah, ini kan tadi kan gini, revisi pertama kan nambahin git add. Nah, terus ada ini, terus di commit. Nah, ini itu commit itu, ini kan commit pertama ini sebagai revisi pertama. Nah, terus diedit lagi yang index kan tadi diedit, terus git add ini, nah di commit lagi pakai git commit main m. Nah, jadi ibarat git commit itu ibarat revisi gitu, sama sih kayak yang habis yang baru tadi, git add. Oh iya, maaf ya kalau misal nggak terlalu sesuai sama ini, nggak terlalu sesuai sama modul, intinya samalah, nggak apa-apa. Nanti juga yang nilai kita kok, santai. Udah sih itu. Oh iya, ini untuk revisi gitu, maksud dari revisi commit lah, hampir sama. Nah, untuk melihat catatan log commit, catatan log revisi itu bisa pakai git log. Git log. Nah, jadi sama yang di sini udah sama, tapi ini misal kalian commit aja itu nanti ya udah, kalau commit ya dia nggak bakalan ke-update yang di gitnya. Jadi ini sama karena tadi kita udah push sebelumnya. Git push gitu. Terus git log yang pendek
sebelah masih on kan? Oke. Git log online ya. Ini pendeknya. Ini tuh nanti misal ada revisi kita bisa pakai ID commitnya ini ID commit yang tiap ini kan yang beda. Sorry. Kita juga bisa di log pakai ID commitnya tadi, nomor commit, nomor revisi sama aja. Git log tadi apa sih? Lupa saya. Coba ini dulu ya. Hampir mirip sih. Ini mungkin karena versi Gitnya berbeda jadi nggak ada ini ya. Kalau enggak kita coba dulu apa sih git log ini apa? Oh, saya tahu. Jadi git ini itu git nomor ini itu maksudnya, maaf saya juga lupa. Git log ini itu dia mencatat riwayat revisinya sampai ini, sampai commit ke ini. Jadi yang tadi itu kan, nah ini kan kita mau lihat ini, berarti nanti yang di bawah-bawahnya juga ikut gitu kan, buat lihat log revisinya. Untuk log pada file tertentu kita coba git log index. Tiga-tiganya pakai itu. Bentar. Author nggak usah lah, nggak terlalu penting juga ya, nggak apa-apa ya, nggak usah. Ini buat ini aja, kalau misal nama, buat nama aja, buat author tertentu, terus melihat perbandingan revisi dengan git diff. Jadi kalau misal mau melihat perubahan dari commit itu, kita ambil commit yang tadi, nomor commitnya, terus pakai git diff nomor commitnya tadi. Nah, jadi ini yang dikurangi itu ini, yang ditambahkan itu ini. Baik, yang awalnya ini jadi ini,
penyawalnya ini, jadi ini hijau sama merah, kalau enggak min sama plus bedanya, plus kalau baru, min kalau yang lama gitu. Selanjutnya plus P, ini kode yang ditambahkan sama kayak tadi ya kan, plus title ini yang ditambahkan, yang dihapus ini, yang dimodifikasi diubah itu gini. Jadi kayak apa ya, digit itu kayak mengubah itu ya, dianggapnya dihapus dan ditambah lagi gitu, kurang lebih gitu sih. Aduh, ini apa, bentar, diubah ini. Emang bedanya apa ini? Jar 1 TF. Oh, ini sama ya harusnya. Sepertinya sih sama, nggak ada yang beda. Udahlah, nggak apa-apa, ini intinya kayak tadi. Di sini juga bisa dilihat kok. Sebentar. Mirip lah, intinya sama. Jadi intinya Gitdiff itu melihat perbedaan dari commit yang telah dilakukan atau folder bukan folder ya, Gitdiff ya gitu, dari commit yang telah dilakukan sih, dari beberapa file. Alah, kepencet mulu. Terus untuk per file juga bisa, untuk perbedaan antar commit juga bisa. Terus kita coba perbedaan commit. Ini kan yang terbaru ya, bentar, itu kan yang tadi yang kedua, yang ini. Kita coba bedain sama yang ini, bedanya apa. Jadi Gitdiff nomor commit yang pertama yang mau dibandingkan, nomor commit yang kedua yang mau dibandingkan. Oh maaf, ini kan tadi yang bikin anu baru, yang bikin folder baru.
jadi nggak ada ini ya. Kita coba yang lain. Ini sama yang atas pol. Duh, hampir sama sih. Jadi yang diubah kan ini, yang awalnya ini terus diubah jadi ini. Udah sih gitu aja. Udah, git div nama cabang bisa dicoba sendiri. Oke, sudah. Oh iya, klarifikasi aja ya, untuk ini itu melakukan percobaan yang ada di video yang sudah saya buat sekarang ini, terus sama analisis percobaan tadi mau dibuat sebagaimana sesuai yang kayak di OSK kemarin. OS maaf. Udah sih, terus ada kesimpulannya. Udah gitu aja. Jadi pertemuan kali ini itu bahas bikin repository git init, terus bikin repository di git juga, GitHub, terus kondisi file dalam git sebelum diupload, terus yang kondisi file ini makainya git add, git commit, terus lanjut ada git log buat mantau revisinya, sama git diff buat melihat perubahannya, entah dari commit, entah dari file, semuanya. Oke, gitu aja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misal kurang jelas bisa hubungi chat WA saya atau Rahmat, terserah kalian. Biasanya Rahmat sih, ya udah nggak apa-apa. Udah sih gitu aja. Jangan lupa deadline-nya di Spada mungkin hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 12 jam 00 saya perpanjang. Nanti saya log sampai tanggal 14 hari Selasa jam 8 malam, biar kalian bener-bener ngerjain. Udah sih itu. Udah gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.